Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 9. Ya. Berjumpa lagi kali ini dengan saya Ustadz Ilyas. Kali ini kita bertemu pada mata pelajaran prakarya. Sebelumnya, saya ucapkan dulu selamat kepada kalian yang sudah berhasil naik ke kelas 9. Alhamdulillah SMP Budi Utomo semuanya naik sehingga Ustadz juga ucapkan selamat untuk kalian semua. Nah, pada tahun ajaran ini kita sudah memasuki semester yang baru, ya, semester yang baru, materi yang baru, dan juga jenjang yang baru tentunya, maksudnya naik kelas. Nah, dan kali ini yang Ustadz akan sampaikan adalah tentang pelajaran prakarya di semester ini. Kemarin sudah Ustadz jelaskan beberapa di saat kita berjumpa melalui Zoom. Jadi Ustadz sudah jelaskan materi apa saja yang akan kita sampaikan atau akan disampaikan selama di kelas 9 ini. Nah, karena minggu kemarin sudah disampaikan lewat Zoom, jadi mungkin minggu ini langsung saja masuk ke materi. Untuk buku pegangan kalian, seperti yang Ustadz sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kalian bisa menggunakan buku paket, entah itu kalian beli atau mungkin bisa juga kalian mencarinya di internet atau dengan e-book, ya. Tapi tenang saja, sebenarnya kalian itu mendapatkan jatah yaitu dipinjami dari sekolah. Jadi barangkali ada yang belum mendapat, ya kalian bisa saja menggunakan e-book atau buku digital dengan cara browsing di internet. Oke, untuk hari ini kita langsung masuk ke materi saja. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Kerajinan ini termasuk ke dalam kerajinan bahan keras, ya. Jadi kalau kemarin kalian di kelas 8 itu materinya tentang kerajinan bahan lunak. Nah, di kelas 9 ini kalian materinya tentang bahan keras. Dan salah satunya yaitu ini, bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Nah, yang pertama adalah kayu. Kerajinan kayu atau woodcraft merupakan produk yang sudah lama ditekuni masyarakat Indonesia. Setiap daerah memiliki motif kayu atau corak ukir kayu yang mempunyai nilai keindahan dan keunikan tersendiri. Contohnya, macam-macam kayu itu ada kayu jati, mahoni, pinus, sawo, nangka, dan kelapa. Nah, kerajinan ini banyak sekali. Bahkan pada zaman dahulu, rumah-rumah pun menggunakan kayu. Ya. Kalau sekarang kan menggunakan batu bata. Kalau zaman dahulu itu bahkan rumah menggunakan kayu. Nah, dari macam-macam kayu ini, ya, dari macam-macam kayu ini banyak sekali nanti kerajinan yang bisa dibuat. Kalau kayu jati ya biasanya untuk mebel, furniture gitu ya. Kalau mahoni ya biasanya sesuatu atau produk yang membutuhkan kayu yang mungkin berbahan ringan tetapi memiliki kekerasan yang baik. Ya, jadi bahannya itu keras. Kemudian pinus. Kalau pinus biasanya juga buat bahan pensil. Kemudian sawo, nangka itu juga bisa digunakan untuk membuat produk kerajinan. Nah, ini contohnya ya. Hiasan topeng dari kayu jati. Kemudian ada miniatur perahu yang diproduksi dari bahan kayu. 2. Ranting kayu. Nah, ranting kayu merupakan bagian pohon kayu yang bercabang dari ukuran kecil hingga besar. Teknik yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari ranting kayu adalah konstruksi. Ya. Ranting pohon dapat dijadikan kerajinan seperti tempat pensil dan juga bingkai foto. Biasanya di sebuah hiasan dinding itu banyak ya ranting-ranting gitu.
Apalagi mungkin di sini ada yang suka ke suatu tempat seperti kafe atau mungkin tempat nongkrong atau apa, itu biasanya di pinggiran itu banyak sekali motif-motif atau hiasan-hiasan yang menggunakan uh, berbagai bahan, dan salah satunya itu adalah ranting. Nih, contoh bingkai cermin dari ranting kayu. Kemudian ini contoh ranting yang berhasil dimanfaatkan menjadi meja dan kursi. Kemudian 3 adalah bambu. Ketersediaan bambu tidak akan habis selama kita selalu menjaga dan melestarikannya. Bambu yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah kerajinan adalah bambu yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Nah, kalau ini tentu banyak ya contohnya, seperti mungkin kursi atau mungkin apapun itu. Meja pun bahkan mungkin ada yang dari bambu. Tentunya dengan sedikit polesan atau dilapisi sesuatu biar lebih estetik. Nilai estetikanya itu tetap ada. Kemudian yang keempat adalah rotan. Rotan merupakan jenis tanaman benang-benangan yang hidup memanjat atau merambat dan tumbuh baik di alam tropis. Bagian dari tanaman rotan yang paling banyak dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah batangnya. Nah, ini contoh kerajinan dari rotan. Kemudian yang terakhir di sini adalah tempurung kelapa. Buah kelapa yang telah diambil dagingnya akan menyelesaikan sebuah tempurung dan serabut yang dapat dijadikan sebuah kerajinan. Nah, tempurung kelapa itu bisa buat mungkin di situ bahkan mungkin untuk gayung sayur atau apapun itu bisa banyak. Kemudian juga serabutnya juga bisa dipakai. Nah, contoh produk dari tempurung kelapa. Oke, insya Allah untuk hari ini itu dulu. Materi selanjutnya akan Ustadz sampaikan pada pertemuan berikutnya. Banyak salah dan kurangnya dari Ustadz. Mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.